Besoknya suamiku juga meminta lagi untuk memanggil orang swab datang ke rumah. Itu dia mau melakukan swab PCR. Dan di hari itu juga aku ambil swab antigen, dan aku dan asistenku dinyatakan positif. Hai Kejus, selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau bercerita tentang keluarga aku yang terdampak COVID sampai aku menjadi pejuang COVID. Jadi aku tuh mau menceritakan dari yang awalnya aku itu negatif sampai aku bisa menjadi positif. Awal mulanya tuh kaget banget karena setelah melalui beberapa tahap, itu ada 5 kali swab, itu aku tuh negatif dan akhirnya aku jadi positif. Awal mulanya itu suami aku itu pada saat di swab dia tuh udah antigen ya kan. Pas keluar hasilnya suamiku udah negatif. Di hari itu aku masih negatif juga dan suami aku tetap kasih jarak di aku dan tidak boleh ketemu dia untuk mementingkan aku sih. Tapi di situ bikin aku jadi overthinking gitu loh. Aku berpikiran kemana-mana, kenapa ya gini ya gitu ya. Jadi baper. Aku pada waktu itu mengunci diri di kamar. Biasanya tuh kan jendela kamar anak aku ke kamar aku tuh aku buka. Ini enggak, aku tutup. Kodenya nggak aku buka ya kan, aku ke kamar sampai suamiku tuh bingung juga masuk kamar. Dia berusaha untuk ngajak ngomong, aku nggak mau, sampai dia tuh gini tanya ke aku kenapa aku ada salah gitu. Padahal di situ aku tuh kayak sedih gitu loh, nggak tahu tapi apa yang disedihin, mungkin ya karena udah kangen ya gitu ya kan. Mungkin di saat di situ aku kan mikir jadi imun aku jadi drop. Nah disitulah aku dinyatakan positif. Dan suamiku hasil PCR-nya besoknya keluar, suami aku dinyatakan masih positif, padahal antigennya udah negatif. Dan itu kita lihat CT-nya, kalau nggak salah waktu itu CT-nya suami aku 35. Itu 35, dia udah seminggu lebih, itu CT-nya 35, tapi dia masih dinyatakan kalau dia negatif. Dan yang udah negatif itu anakku Keisha dan susternya. Dan suamiku dan anak-anakku yang lain masih positif. Dan di situ akhirnya aku bersama suamiku bisa kumpul lagi di kamar gitu. Dan besoknya aku panggil orang swab lagi ke rumah untuk aku PCR. Aku pingin tahu berapa sih hasil CT aku gitu kan. Karena aku tanya teman-teman yang udah dia juga pejuang COVID, ternyata positif dan negatifnya tuh tidak penting. Yang penting tuh CT. Karena untuk kita tahu berapa banyak virus yang di tubuh kita gitu ya kan. Nah kebetulan pada waktu itu kalau nggak salah pertama kali aku ini tuh CT aku itu di bawah 20 kalau nggak salah. 18 atau berapa gitu, aku lupa. Setelah itu kebetulan aku tuh flu-nya tuh sebelum aku positif. Kan aku emang di rumah itu kan melakukan swab terus ya. Itu aku masih negatif ya kan. Di saat aku udah keluar hasil swab aku positif, itu aku tidak merasakan apa-apa gitu. Demam tidak, meriang tidak, flu juga enggak. Dan aku masih bisa nyium sama merasa ya kan. Dan di situ aku buat happy aja. Biasanya tuh aku tuh orang yang paling parno gitu ya. Aku mikir apa enggak. Di situ aku buat happy aja, mungkin karena kondisinya suami dan anak-anakku masih positif. Jadi kita masih bisa gumpul. Dan di situ pas hari pertama aku masih ingat betul. Itu aku buat aku sama anak-anak aku main sembunyi-sembunyian dong. Misalnya anak aku bisa nemuin aku, itu aku kasih 500.000 gitu. Jadi semuanya happy ya kan. Alhamdulillah. Pokoknya pada intinya penting banget COVID ini tuh tidak ada obatnya. Obatnya tuh yang penting kalian tingkatin imun kalian. Di saat imun kalian meningkat, pasti virusnya itu bakalan pergi dari kalian. Selain saya minum obat, saya juga minum-minuman kayak madu, seperti ini. Coba ya, saya minta tolong. Jadi selain saya minum obat
kebetulan tuh apa ya, aku tuh punya asam lambung tuh yang akut banget. Jadi selalu sebelum minum obat aku baik-baik saja, nggak ngerasa sakit apa-apa. Tapi setelah minum obat aku pasti merasakan apa-apa karena emang asam lambung aku tinggi. Tapi kan kita tetap harus minum obat itu ya kan. Obatnya itu sebetulnya lebih banyak vitamin, multivitamin, vitamin D, antibiotik ya kan. Terus habis itu antivirus pasti, terus obat dahak. Dan selain itu kebetulan alhamdulillah aku bisa dibilang aku cuma butuh waktu 4 hari untuk aku bisa negatif. Alhamdulillah, aku bakalan kasih ke kalian tips-tips gimana sih biar aku tuh biar cepat negatif, biar imun kalian tuh cepat meningkat. Ini yang aku lakukan selain aku minum obat. Aku minum madu ini sehari 2 kali, pagi, sore. Terus habis itu aku juga konsumsi real food burung sarang walet itu pagi hari di saat dalam keadaan perut kosong. Minum air putih nggak apa-apa. Dan aku juga konsumsi bawang putih laki. Ini bagus banget untuk ningkatin imun. Bisa digunakan kalian masih negatif juga bisa, tapi sehari 1. Kalau kalian udah positif, kalian makan. Kalau aku makan sehari 3, tapi aku bakalan cek tensi darah aku. Kalau rendah itu nggak boleh banyak-banyak karena ini kan juga bikin ini ya, ngerendahin darah ya, tensi ya. Dan kalau bagi kalian yang tidak suka misalnya terlalu pedes atau bagaimana, kalian bisa beli acar bawang. Mungkin ini kalian lebih enak kali ya karena mungkin dia sudah diolah sama yang lain gitu ya kan. Ini juga acar bawang ini kalian baca komposisinya yang terbuat dari bawang putih laki. Dan di saat aku positif apa negatif juga ya, kalian sering-sering deh ini diolesin di badan. Terus habis itu kalau aku tuh tisu, aku peluntir, aku kasih ini, terus aku peluntir-peluntir di hidung. Itu aku sering-sering melakukan ini. Dan yang paling penting lagi, kalian juga harus banyak minum air putih. Sehari aku minum bisa habis 20 botol, itu belum air putih yang aku terapi setiap pagi, siang, sore itu air hangat di gelas, berarti lebih. Dan ini bagus banget dan pasti bakalan imun kalian meningkat cepat. Dan yang terpenting lagi, jadi kalian tidak boleh juga stres ya, nggak boleh mikir, karena kalau stres mikir itu imun bakalan drop banget. Contohnya asisten aku, awal mulanya dia tidak apa-apa, tapi pada waktu itu aku nggak tahu ya, dia kan waktu itu sekamar dengan aku di kamar anak aku pas pertama kali positif. Itu kan aku masih belum bisa ketemu sama suamiku karena hasil PCR suamiku kan belum keluarnya baru besoknya. Dipikirnya suamiku udah negatif padahal masih sama positif. Akhirnya aku tidur sendiri sama asisten aku, dan di hari itu asisten aku tuh kayak melamun 2 kali. Aku bilang, kamu ngapain lamun? Mungkin dia merasakan penyakitnya, jadi dia tuh jadi kayak sedih gitu ya kan. Di situ dia drop dong, badannya lemes, terus flu berat, pusing, terus habis itu dia meriang, pokoknya dia jadi kayak langsung drop gitu. Akhirnya dia pisah di kamar mbak aku yang satunya, yang aku taruh yang masih positif. Dia pisah di situ karena dia kan aku tidak merasakan apa-apa. Habis itu di situ akhirnya ya pada intinya kalian nggak boleh stres, kalian nggak boleh mikir, karena di saat stres mikir imun kalian drop. Kalau aku pada waktu itu aku buat supaya aku happy, aku buat karaoke. Jatuh karena bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan luka dalam, aku tersesat. Jadi di rumah aku karaoke, aku nyanyi. Di situ kan akhirnya imun kita meningkat ya. Besokan harinya hasil PCR suami aku udah keluar dong. Udah keluar dan dinyatakan suami aku masih positif ya kan. Tapi CT-nya dia udah tinggi. CT-nya tuh udah 35 gitu ya kan. Jadi positif atau itunya tuh nggak penting. Yang penting tuh CT-nya. Kalau CT udah di atas 30, itu virusnya udah lemah, udah nggak bisa menularkan. Tapi kalau di bawah 30 itu masih bisa menularkan. Jadi pada intinya menurut aku obat COVID itu ada pada diri kalian sendiri. Kenapa seperti itu? COVID ini nggak ada obatnya. COVID ini obatnya
pikiran kita di saat oke, positif sakit, kalian harus bisa nerima gitu. Nerima tapi dengan pikiran COVID ini cuma flu biasa, aku pasti sembuh. Dan udah dibawa happy aja gitu ya. Tapi ya tetap kita dengan protokol kesehatan, ya isolasi mandiri itu, tapi jangan terlalu dipikir karena semakin kamu stres, kamu juga drop gitu. Jadi jika kamu ketularan, kamu nggak bisa nyalain orang lain karena semua itu tergantung dari imun kalian. Kalau imun kalian kuat, nggak mungkin ketularan. Sampai kamu ketularan berarti imun kamu nggak kuat. Jadi mulai sekarang jaga imunnya masing-masing. Apa? Oke kecut, jadi sampai di sini kisah tentang pengalaman COVID aku, dan mungkin buat kalian pejuang COVID yang mau coba tips-tips dari aku biar kalian cepat pulih, biar kalian cepat negatif. Pokoknya saran aku yang seperti tadi semua dari pikiran. Oke? Jangan lupa kalian komen, subscribe, dan klik loncengnya biar aku semakin semangat kasih konten-konten buat kalian. Bye!